truth. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga saudara sehat dan terus diberkati Tuhan. Kembali bersama saya Pendeta Brian Tau. Kita masuk dalam acara Live Motivation, supaya saudara tetap diberkati Tuhan dan tetap meria-ria di dalam kasih Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini saudaraku, kita semua tahu bahwa dunia sedang goncang oleh wabah pandemi Corona COVID-19, dan hal ini juga membuat banyak orang-orang percaya pun mengalami gangguan secara rohani. Dan dulunya mereka rohaninya bagus, dulunya mereka begitu intim, begitu indah dengan Allah, tapi oleh karena Corona COVID-19 ini, mungkin mereka mempertanyakan, di mana Tuhan saat Corona melanda bagi anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit orang-orang percaya, tidak sedikit anak-anak Tuhan juga yang terkapar, bahkan mereka jadi korban. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah di masa yang sulit ini, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan itu di mana. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang rembuk jiwanya. Sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang rembuk jiwanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya saudara justru dalam keadaan yang seperti ini, saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, saya hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi apapun yang boleh kami andalkan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencari andalan. Maka di dalam Yeremia berkata, siapapun yang mengandalkan diri sendiri, bahkan mengandalkan orang lain, itu menjadi kutuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kuncinya adalah kita berserah dan kita berseru kepada Tuhan. Karena saudaraku, kita tidak tahu sampai detik ini, sampai hari ini, tidak ada ahli yang mampu memprediksi kapan COVID Corona ini akan berakhir dan bagaimana caranya. Ini terus bertambah korban, terus dari hari ke hari di semua negara di seluruh dunia ini terus terjadi korban yang berjatuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya merindukan kepada kita semua, dan ini juga boleh menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan, yaitu supaya benar-benar saudara dan saya kita berserah dan kita berseru kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, namun berseru di sini bukan hanya sekedar berseru karena kita minta supaya dibebaskan daripada corona. Kita bukan hanya sekedar berseru supaya kita tidak terkapar oleh corona, tapi berseru dalam pengertian yang sangat dalam. Artinya di dalamnya kita boleh mengalami pertobatan. Berseru karena kita akui jujur bahwa hanya kepada Tuhan sajalah yang boleh menjadi kota benteng yang teguh. Tuhanlah yang menjadi kekuatan, dan Tuhanlah boleh menjadi sandaran kehidupan saudara. Dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tujuan Tuhan supaya kita berseru, dan dia sanggup untuk bisa meluputkan saudara dan saya di masa yang sesulit apapun. Dia sanggup, dan hanya dialah pribadi yang sanggup. Ketika mungkin dunia sudah angkat tangan dan dunia sudah menyerah, tapi Tuhan tidak. Dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Tujuan Tuhan untuk memulihkan Anda. Tujuan Tuhan memulihkan saya. Tujuan Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita adalah supaya kita semua boleh memuliakan nama Tuhan. Lebih dikuatkan lagi di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 berkata, ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Bila kita berseru, bila Anda berseru, bila keluarga kita berseru kepada Tuhan, maka Dia berkata, Dia menyertai, bahkan di dalam kesesakan Dia pun meluputkan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa penting seruan. Tapi di sini bukan hanya seruan karena seperti tadi saya katakan, bahwa kita mau hanya terhindar oleh COVID-19. Ketakutan yang saat ini menjadi-jadi karena orang takut mati, orang takut terdampar COVID corona. Tapi mereka tidak takut akan dosa yang membawa kematian kekal. Yang saya rindukan dan saya mengharapkan, biarlah kita takut akan dosa. Karena corona yang paling berbahaya, virus yang paling berbahaya adalah virus dosa yang masuk ke dalam gereja Tuhan, yang masuk ke dalam anak-anak Tuhan, bahkan di lingkungan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Virus dosa ini merajalela dan sangat mengganggu. Sudah diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 148 ayat 18 berkata begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Siapapun yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu begitu dekat. Dia senang kepada pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang mau berseru, yang mau menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Dia ingin seperti itu, saudara. Pada setiap orang yang berseru kepadanya, namun dalam kesetiaan. Jadi seperti tadi saya katakan, bukan hanya sekedar saudara berseru karena mau ingin bebas daripada COVID-19, mau ingin berseru supaya dilepaskan dari masalah, berseru supaya dibebaskan dari pencobaan, berseru supaya saudara dibebaskan dari pergumulan itu. Tapi yang maksudnya di sini berseru adalah kita mengalami pertobatan. Kita berseru supaya Tuhan pulihkan hidup kita. Kita berseru supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Kita berseru supaya Tuhan akan terus boleh membaharui kehidupan kita. Maka dalam Yesaya 55 ayat 6, berseru kepadanya selama ia dekat. Ayat 7 ingat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi kalau kita berseru, kita yang melakukan kejahatan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan bagi kita yang melakukan juga hal-hal fasik, tinggalkan kehidupan-kehidupan yang fasik, yang tidak benar. Maka ia akan mengasihani kita dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kelimpahan pengampunan yang diberikan oleh Allah tertuju kepada orang yang berseru karena mau berubah, mau bertobat, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, yang saya maksudkan di sini, kualitas berseru di sini adalah artinya berserah total. Berseru di sini artinya dalam sebuah pengakuan dengan jati diri yang jujur dan tulus, bahwa kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa akibat dosa, akibat kesalahan, akibat mungkin tindakan-tindakan manusia mengakibatkan banyak penderitaan dan mengakibatkan hal-hal yang sangat merusak tatanan kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau supaya mari kita semua berseru datang kepada Dia, tapi berseru dalam penyerahan, berseru di dalam pertobatan. Bukan hanya berseru supaya kita dibebaskan, tapi benar-benar kita dipulihkan oleh Allah. Benar-benar kita bertobat, yang dimulai dari roh kita, jiwa, dan setiap kehidupan kita. Roh kita dibaharui, bukan lagi roh yang hancur, yang dikuasai oleh hanya mungkin roh manusia saja, tapi terus dikendalikan dan dikuasai oleh roh Allah. Saudara, yang pertama adalah kita hidup di dalam pertobatan. Bertobat artinya kita akhir balik, saudara. Meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan yang menjadi habit kita, dan kita masuk dalam kehidupan yang baru. Memang kita harus akui ini tidak mudah, karena dosa itu boleh menjadi budaya, dosa itu boleh menjadi habit, dan dosa itu boleh mensugesti bagi manusia yang melakukannya. Tetapi hanya Tuhan sanggup untuk melepaskan hidup saudara. Dan hanya Dialah yang sanggup untuk membebaskan hidup saudara. Supaya kita
sanggup untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia sudah merelakan hidupnya mati di atas kayu salib, supaya ketika kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun yakin akan kematian Kristus, maka dosa-dosa kita juga dimatikan di dalam salib Kristus. Dan ketika Dia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga, kita pun yakin bahwa kita dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Bukannya lagi aku yang hidup, kata Rasul Paulus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dasar daripada pertobatan ini, saudara, adalah saudara mengaku, pengakuan jujur. 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan Dia menyucikan kita dari semua kejahatan. Baik kejahatan dalam pikiran kita, kejahatan dalam hati kita, kejahatan di dalam tindakan kita, kejahatan di dalam rencana, Tuhan akan ampuni. Bahkan dosa masa lalu dan dosa hari ini dan bahkan dosa yang akan datang, Tuhan sudah ampuni di saat kita merendahkan hati dan kita mengaku jujur di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah, apakah Anda dan saya berani jujur di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kalau saudara, untuk menjadi seorang yang jujur membutuhkan jiwa seorang pahlawan. Dan saya percaya ketika kejujuran itu terjadi dalam hidup saudara, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, dan Roh Kudus yang membawa saudara supaya kita terbuka. Karena ketika Roh Allah ada dalam hidup saudara, Dia yang menaungi hidup saudara, Dia yang mengendalikan hidup saudara, Dia yang membawa hidup saudara, Dia yang memimpin kehidupan saudara, maka membuat saya dan saudara tidak ada sesuatu yang tertutupi. Kita jujur di hadapan Allah, kita jujur di hadapan diri sendiri, dan juga kita jujur di hadapan orang-orang yang kita kasih, siapa kita yang sebenarnya. Sekali lagi, ini tidak mudah, tapi bagi setiap orang yang boleh dipulihkan dan boleh dibahagi oleh Tuhan, ini bukan perkara yang mustahil. Dia tidak malu, bukan dia mempermalukan dirinya, tapi dia mempermalukan setan yang dibalik semua persoalan dan semua dosa yang melanda dalam hidupnya, supaya setan dipermalukan dan dia hidup dalam kebenaran, dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika kita hidup di dalam pertobatan, artinya kita akhir balik kehidupan yang menuju kematian, kita akhir balik kembali kepada kehidupan yang menuju kepada hidup yang kekal dan hidup yang berkemenangan. Hidup yang menuju kehancuran, kita akhir balik kepada kehidupan yang menuju dengan kemuliaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi, hanya karena kasih dan anugerah Allah saja kita mampu untuk bisa melakukan pertobatan yang sesungguhnya. Karena banyak orang merasa bahwa hidupnya bertobat tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan. Dia hanya berkata dia bertobat tapi tidak bertumbuh. Yang kedua saudara, supaya benar-benar kita berseru dalam penyerahan total, adalah kita mulai mengalami pertumbuhan rohani. Melalui apa saudara kita bertumbuh? Tentu melalui firman dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam Efesus 1:13, saat itu pun Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Anda dinaungi dan Anda menikmati kasih Tuhan, dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dan juga Tuhan mau supaya kita setiap hari dipedukan oleh Roh Allah, setiap hari kita dikendalikan oleh Roh Tuhan, setiap hari kita dikuasai, dibawa, dan Tuhan mau supaya Dia yang membawa kehidupan saudara, bukan saudara yang mengatur Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau dan Roh Tuhan juga mau supaya Roh Tuhan yang membawa hidup saudara mau kemana? Terus bertumbuh melalui firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang dinamik, kuasa Roh Kudus yang hebat, yang melakukan berbagai hal-hal luar biasa yang kadang-kala saudara tidak bisa dilakukan dengan ukuran manusia biasa, tapi dengan kuasa Roh Allah dan firman Allah yang hidup, kita akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Begitu banyak jiwa boleh mengalami pertobatan dan pertumbuhan. Yang kedua saudara, jangan tinggalkan persekutuan orang-orang benar. Mungkinkah itu ibadah, mungkinkah itu sharing firman Tuhan, mungkinkah itu saudara pujian penyembahan.
Di dalamnya saudara kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. Kalau mungkin saat ini saudara kita dengan susah payah, kita bersekutu dengan orang-orang percaya karena adanya wabah pandemi corona yang mengharuskan kita stay di rumah, stay home. Tapi bagi beberapa saudara-saudara kita di beberapa daerah yang sudah melaksanakan ibadah, bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkanlah pujian, naikkanlah syukur kepada Allah, dan teruslah memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, memuliakan Tuhan dan beribadah. Karena itu sebabnya ucapan syukur kita kepada Allah, karena Dia yang memelihara saudara, dan Dia juga yang tetap menjaga, menyertai hidup saudara sampai akhir zaman. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ketika saudara kita boleh mengalami pertumbuhan, maka kita ada kerinduan yang sangat indah untuk selalu berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau ingin bertumbuh, mari saudara melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, melalui persekutuan orang-orang percaya, maka persekutuan pribadi dengan Allah, saudara akan mengalami pertumbuhan, dan pada akhirnya saudara boleh menjadi kuat, boleh menjadi jemaat yang kuat, boleh menjadi anak Tuhan yang kuat, boleh menjadi anak Tuhan yang dewasa dan berkualitas. Dan di sana saudara kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Lihatlah saudara, pelayanan kita akan diberkati oleh Allah, keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa baru. Saudaraku, perkataan kita penuh kuasa. Hidup kita boleh menjadi idola, bukan idola untuk menunjukkan diri, bukan idola untuk menyombongkan diri, tapi idola mempesona. Karena di dalam diri saudara, di dalam diri aku ada Kristus yang terus mengubahkan hidup saudara, yang terus membuat hidup saudara bertumbuh, dan hidup saudara menghasilkan buah. Dan dunia akan berkata, wow, ternyata Anda, saya, waduh, mengalami perubahan yang luar biasa. Hidup saudara menjadi imamat yang terbuka, menjadi imam. Hidup saudara boleh menjadi surat yang terbuka dan imamat yang rajani. Tanpa saudara harus berkhotbah, tanpa saudara harus melakukan hal-hal yang mungkin, supaya orang percaya kepada Tuhan dengan metodologi teologi. Tapi dengan saudara, sikap dan karakter hidup saudara, perbuatan-perbuatan saudara menunjukkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Selain Anda menghasilkan buah-buah yang ini, buah Roh Kudus, ada buah pelayanan, saudara juga boleh melahirkan bibit-bibit unggul. Mungkinkah dari keluarga saudara, anak-anak saudara, ponakan-ponakan saudara, mereka akan menjadi regenerasi yang diberkati Tuhan. Makanya didiklah anak-anak kita, didiklah regenerasi kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, dan terus boleh memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan yang dewasa dan kuat boleh menjadi penolong juga terhadap saudara-saudara kita yang mungkin masih jiwa-jiwa baru, saudara-saudara kita yang masih lemah. Tuhan izinkan Anda ada di tengah mereka. Tuhan izinkan saudara ada di tengah komunitas orang percaya. Karena Tuhan mau hidupku dan hidup kita semua boleh menjadi berkat. Selama Tuhan izinkan kita ada, marilah jadi berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyaklah berdoa, menyerahkan hidup ini. Karena kepada setiap orang yang banyak berlutut di hadapan Tuhan, yang banyak berdoa di hadapan Allah, dialah menjadi pribadi yang kuat berdiri, boleh melakukan apa saja, menghadapi tantangan pergumulan. Dia tidak takut karena dia percaya. Lututnya yang selalu berdoa boleh menjadi kuat menghadapi setiap tantangan. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi kata-kata dorongan saya kepada saudara dan kepada kita semua, supaya saudara jangan takut, maju terus dan percaya Allah menyertai hidup saudara. Terima kasih saudaraku. Kiranya saudara yang berada di rumah, atau mungkin saudara yang berada di mana saja, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di mana saja, tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan percayalah, penyertaan dan pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara akan terjadi. Dan Anda, saya, kita semua akan boleh menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Kita akan boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berkualitas, jemaat-jemaat Tuhan yang tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima
Terima kasih saudara, Anda boleh mengikuti saya. Selamat berjuang dan percayalah penyertaan Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, 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 amin.